Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Halo, saya Novita Hardini, anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Timur 7. Saat ini Anda sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Laki mancang sadolahnya. Siapa yang tidak tahu dengan film Buya Hamka? Film biografi yang mengangkat kisah utuh cendekiawan Muslim ternama, mulai dari asal-usulnya yang sederhana di Sumatera Barat hingga pencapaian politiknya. Ternyata ada loh figur politik Indonesia yang berperan di film tersebut. Tidak hanya di film Buya Hamka, anggota dewan yang memiliki paras yang cantik juga beradu akting di filmnya yang satu ini loh. Novita Hardini Mohamad. Wanita cantik yang lahir pada 22 November ini adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota dewan periode 2024-2029. Tidak hanya jago akting, Novita juga memperoleh beasiswa untuk program ASEAN Digital Economy Short Course di Universitas Zhejiang, Tiongkok. Sebagai seorang istri Bupati Trenggalek, Novita juga aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ia menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek sejak 2019 dan mendirikan UMKM Perempuan Perintis pada 2021 untuk mendorong kewirausahaan perempuan. Pada pemilihan umum 2024, Novita mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk daerah pemilihan Jawa Timur 7 dan berhasil terpilih dengan perolehan 148.232 suara dan menjadi satu-satunya perempuan yang lolos dari Dapil Jawa Timur 7. Yuk kita simak cerita perjalanan karirnya bisa terjun ke dunia politik dan apa saja yang menjadi visi misinya. Oke, mungkin dari awal saya memulai perjalanan karir, jauh sebelum terjun pada gerakan-gerakan politik, saya mengawali karir saya sebagai presenter yang kebetulan pada saat itu saya memang lebih suka dan nyaman punya program yang berkaitan dengan charity. Saya berhubungan dengan masyarakat, membantu program-program yang berkaitan dengan banjir ya, kemudian membantu program-program yang berkaitan dengan sosial, sehingga mungkin benih-benih pelayanan masyarakat tumbuh ketika saya menjadi presenter. Dan pada waktu itu program saya, kalau saya ingat, Mata Hati. Jadi saya bertemu dengan masyarakat, memeluk masyarakat, menangis bersama masyarakat, tertawa bersama masyarakat. Pada tahun 2008 pada waktu itu saya masih peralihan dari SMA menuju pendidikan tinggi. Pertama berawal dari saya sangat sadar betul sebagai perempuan tuh kita punya banyak sekali barrier. Kita sering dong melihat tidak hanya berita tapi realitas sosial di sekitar kita bahwa perempuan jalan aja itu bisa jadi peluang-peluang kriminal yang terjadi gitu. Misalnya tiba-tiba ada jambret gitu ya, kemudian dipegang area-area sensitif atau area-area private perempuan. Yang mana membuat saya itu punya satu perspektif, kok begini sekali ya menjadi perempuan. Belum lagi ada beberapa perempuan di beberapa daerah yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama layaknya dengan para pria di luar sana. Apalagi kita melihat bahwa Indonesia juga menjadi bagian dari Asian norm, di mana budaya patriarki itu masih sangat dominan sekali di kehidupan sosial kita. Sehingga di mata saya ketika perempuan itu tidak dibekali pendidikan yang baik, tidak diberikan kesempatan yang setara, akan sulit bagi perempuan untuk berkompetisi dengan laki-laki di bidang apapun, tidak hanya di bidang politik, tapi di beberapa bidang dan pelayanan publik lainnya.
Sementara kita tahu bahwa Indonesia hampir separuh populasinya adalah perempuan, di mana perempuan juga akan melahirkan, di mana anak yang dilahirkan juga akan menjadi generasi penerus pemimpin bangsa di masa depan. Jadi bagi saya tidak adil bagi perempuan ketika perannya begitu sentral untuk melahirkan peradaban bangsa di masa depan, tapi sering sekali mendapat serangan, stigma, kemudian ketidakadilan dalam sosial kita. Dan ini membuat saya semakin semakin punya komitmen ketika nanti saya bertumbuh, ketika saya besar, saya harus bersama-sama dengan perempuan lain bagaimana kita bisa berdaya. Kedua, saya melihat bahwa jebakan kemiskinan yang terstruktur yang terjadi di Indonesia rata-rata itu diakibatkan dari perempuan yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik. Jadi kemiskinannya bisa turun-menurun dari anak ke cucunya. Nah, ketika saya melihat ada banyak sekali perempuan dan anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian tinggal di rumah petak yang tidak layak, sanitasi yang tidak layak, akses kesehatan yang tidak layak, kemudian terjadi stunting dan sakit penyakit lainnya, saya melihat bahwa ketika saya diberi kesempatan esok, saya tidak terbayang sebenarnya untuk menjadi perempuan yang aktif di bidang politik, tapi saya hanya punya bayangan ketika saya melihat ada kemiskinan di depan mata dan sangat dekat di sekitar saya cuma punya satu cita-cita ketika Tuhan memberikan saya kesempatan untuk berilmu, untuk bersosial, untuk berpendidikan, maka saya harus gunakan itu untuk mengimprovisasi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar. Terutama semua diawali dari merubah derajat perempuannya. Waduh, kalau ditanya tentang penghargaan, sebenarnya kalau berkesan tuh lebih ke ternyata di satu momen tuh saya melihat sebagai perempuan, sebagai anak muda, ketika kita melihat definisi sebuah cinta itu ternyata tidak saya temukan pada lawan gender atau pada definisi cinta pada umumnya ya. Saya justru ada satu momen yang menyadarkan saya ketika saya bertemu sama masyarakat, ketika saya dipeluk sama masyarakat, ketika mata masyarakat berbinar-binar melihat saya dengan penuh harap, kok sih menemukan arti cinta di situ. Nah, kalau ditanya tentang kesan, mungkin itu jauh lebih berkesan bagi saya gitu. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya, karena sekali lagi saya benar-benar ingin gitu kehadiran saya ini bermanfaat dan berdampak bagi sosial. Jadi bukan pada penghargaannya, tapi apakah memang benar-benar komitmen saya ini bisa merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pengalamannya pasti shock culture. Pertama, makanannya kayaknya kok lebih enak makanan-makanan Indonesia ya gitu. Jadi kayak untuk hidup di sana itu, kebetulan saya ada di Hangzhou ya, di provinsi Zhejiang. Banyak sekali makanan-makanan yang menurut saya berminyak gitu dan lidahnya tuh nggak cocok. Jadi susahnya mungkin diadaptasi soal makanan, soal budaya. Terus pengalaman selanjutnya kayak ada shock culture lagi bahwa semuanya itu udah serba digital gitu ya. Transformasi digital di China udah sangat settle, keamanan data, cyber security-nya juga sangat baik. Ini membuat saya kayak punya dorongan bahwa kapan ya Indonesia bisa seperti ini gitu. Dan satu lagi kayak misalnya GDP ya. GDP terbesar di dunia itu kan pertama US, kemudian kedua China. Nah, pada waktu itu ketika saya belajar, yang ketiga adalah Jepang, tapi rupanya sekarang sudah digantikan oleh Singapura. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Kedua, kita nggak hanya berfokus pada bagaimana kita memenuhi kebutuhan konstituen saja yang ada di dapil saja, tapi bagaimana kita sebagai negara kesatuan Indonesia yang besar itu bisa mempertahankan ketahanan Indonesia
ketahanan nasional kita, mulai dari sektor budaya, mulai dari jebakan-jebakan ekonomi dari dunia luar yang mengakibatkan Indonesia tidak bisa berdikari dan merdeka, sejati-jatinya merdeka. Jadi kalau dibilang Indonesia saat ini baik-baik saja, mungkin tidak. Kita maunya garang, tapi masih terkena jebakan utang. Kita maunya garang, tapi kita tidak bisa loh berdiri sendiri tanpa bantuan China. Jadi mungkin ke depan ini tantangan bagi seluruh anggota DPR RI terpilih yang baru, bagaimana kita benar-benar berfokus pada otonomi daerah, sehingga ya paling tidak ketika kita belajar dan ngomongin Cina nggak mau pakai Google Map, tapi dia punya Maps-nya sendiri. Cina sudah punya Alipay. Cina nggak pernah mau beli barang dari luar negeri. Dia bisa memproduksi sendiri. Kenapa Indonesia nggak bisa gitu? Ya saya berharap nanti Indonesia punya aplikasinya sendiri, ya bisa mengeluarkan teknologi sendiri, meskipun high investment di awal, tapi at least ini mengefisienkan gitu ya Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Jadi ya kalau kita mau mencontoh negara Cina, saya rasa demokrasi di Indonesia akan terbangun dengan baik. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati, batin. Saya sebagai perempuan, saya sebagai seorang istri, saya sebagai seorang anak juga, saya sebagai seorang ibu dari ketiga buah hati saya, yang tentu ketika ditanya manajemen waktu, kemudian manajemen sumber daya, di situ ada manajemen manusia ya, semua tim yang harus saya handle, kemudian konstituen yang harus saya handle, termasuk juga sumber daya lain yang tentunya tidak akan mudah bagi perempuan. Kalau perempuan disejajarkan dengan laki-laki, kita akan berlomba lari. Laki-laki tuh pasti menang duluan, karena di depannya udah tidak ada apa-apa. Mudah bagi laki-laki untuk fokus dalam peperangan. Tapi ketika perempuan ini mengikuti perlombaan, di depan matanya itu udah ada cicilan listrik, kemudian ada mesin cuci, kemudian biaya pendidikan anak, makanan anak, apakah sudah bergizi tidak setiap pagi, siang, sore, tugas-tugas keperempuanan yang sangat perempuan, yang menjadikan ini tidak bisa loh disejajarkan. Nah, ini menjadi pencapaian yang saya berharap bisa menginspirasi perempuan-perempuan yang lain untuk tidak takut memulai dulu deh. Kita nggak bisa loh tidak menghargai diri kita dan mengatakan bahwa kayaknya nggak mungkin deh bagi perempuan untuk bersaing dengan laki-laki. Ya semoga keberhasilan saya ini bisa menginspirasi seluruh perempuan Indonesia bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita dibekali ilmu pengetahuan, riset yang baik, dan kesiapan mental yang baik untuk memenangkan peperangan. Trenggalek atau Senayan? Trenggalek. Kenapa? Iya, karena saya ada di Senayan untuk bisa memajukan Kabupaten Trenggalek. Kunjungan dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Liburan ke luar negeri atau liburan ke dalam negeri? Dalam negeri. Kalau liburan ya kita harus meluangkan uang kita untuk membangun negara kita kan. Beda kalau misalnya kita mau belajar, ya niatnya belajar ke luar negeri, itu beda. Tapi kalau liburan mungkin saya lebih memilih di dalam negeri ya, karena dengan kedatangan wisatawan dalam negeri, dia memajukan wisata-wisata yang ada di dalam negeri, ini juga meningkatkan GDP kita dong. Isu gender atau isu sosial? Isu sosial, karena di dalam isu sosial ada isu gender. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan.
saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh